Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Public Speaking setelah libur panjang ya, libur Idul Fitri. Bapak tidak lupa mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sekarang saatnya kita kembali beraktivitas seperti biasa setelah kita menikmati libur panjang ya. Semoga UTS kemarin juga hasilnya bagus, khusus untuk mata kuliah public speaking. Karena ini adalah mata kuliah workshop, maka seperti yang Bapak sampaikan, tidak ada UTS dan UAS seperti pada umumnya ya, di mana kita menjalani ujian dengan format multiple choice dan sebagainya, tapi lebih kepada penugasan ya. Jadi untuk tugas pengganti UTS itu sudah dikumpulkan dan sudah Bapak periksa. Alhamdulillah hasilnya bagus-bagus ya. Jadi semua mahasiswa sudah berusaha untuk mengeluarkan ya segala potensinya, mengeluarkan segenap kemampuannya untuk bisa memberikan yang terbaik, untuk bisa melakukan satu simulasi pidato maupun presentasi dengan bahan yang sudah dikumpulkan sebelumnya, dan Bapak lihat secara umum cukup bagus. Antusiasmenya Bapak melihat ada di sana, kemudian juga kesungguhan untuk melakukan itu juga ada, dan Bapak sangat mengapresiasi hal itu ya. Terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih atas partisipasi aktifnya, sehingga keberhasilan kita dalam mata kuliah public speaking ini bisa lebih mudah terwujud ya. Karena ini adalah mata kuliah praktek, mata kuliah workshop, tentu keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi aktif semua mahasiswa dalam mengerjakan semua penugasan, kemudian melakukan apa yang diminta sesuai dengan juklak yang sudah diberikan. Ini sangat penting, dan masing-masing individu bertanggung jawab ya untuk bisa memberikan hasil yang terbaik ya. Karena sekali lagi, karena ini skill itu hanya bisa membaik ya kalau memang sering dilatih gitu. Jadi bisa karena biasa gitu. Practice makes perfect ya. Atau latihan itu akan membuat makin lama makin sempurna. Jadi bagi beberapa orang mahasiswa yang mungkin masih grogi, kemudian masih nggak pede gitu ya ketika praktek kemarin dalam berpidato maupun presentasi, jangan patah semangat, kesempatan masih sangat terbuka lebar untuk kalian untuk memperbaiki di masa-masa yang akan datang ya. Tentu ini hanya sebagai pemicu saja supaya kalian minimal gitu ya meruntuhkan mental block-nya, sehingga tidak ada lagi kendala mental ya ketika mau berbicara di depan umumnya. Oke, materi kita pada kesempatan hari ini sangat menarik ya, karena ini merupakan lanjutan dari beberapa pembahasan kita sebelumnya. Jadi kita akan membahas tentang MC ya. Ini Bapak yakin Anda semua sudah familiar ya dengan istilah ini ya, MC atau Master of Ceremony atau pemandu acara ya. Kita kan sering menghadapi acara ya, baik itu acara pernikahan ya, acara seminar, acara peresmian sesuatu dan seterusnya, dan acara itu kita bisa menikmati sedemikian rupa itu pasti tidak lepas dari peran seorang MC ya, atau Master of Ceremony. Jadi MC ini tentu perannya sangat luar biasa ya, karena dia bisa membawakan lah ya, bisa membawakan dengan sangat familiar, dengan sangat piawai gitu ya sebuah acara, sehingga audiens itu begitu menikmati gitu ya. Ketika suasana mungkin sudah mulai redup, dia bisa menghidupkan suasana. Ketika audiens mungkin mulai tidak konsentrasi atau bagaimana gitu, dia kemudian bisa menarik kembali perhatian audiens untuk tetap fokus pada acara dan seterusnya. Ini peran seorang MC atau pemandu acara ya. Nah, dalam bahasa komunikasi, seorang MC itu seorang komunikator ya. Jika MC bertindak selaku tuan rumah ya, atau host ya dalam suatu ajang formal atau dalam program hiburan ya, kita juga bisa mengenal host ya, istilah host. Kalau di TV itu kan acara-acara atau program yang diproduksi oleh stasiun televisi itu kan selalu ada hostnya, dan hostnya ini
menjadi salah satu tokoh sentral ya dalam sebuah acara talk show misalnya ya, dan dia memainkan peran yang sangat luar biasa gitu ya untuk mensukseskan sebuah program gitu ya. Jadi host ini juga sebetulnya dia memainkan fungsi ya sebagai seorang MC dengan karakter yang sedikit berbeda ya, karena dia selaku tuan rumah dari sebuah acara gitu ya. Host, ada co-host ya. Itu lebih kepada tuan rumah kalau itu ya, lebih kepada yang punya acara gitu ya, host. Nah, seorang MC itu dia akan memimpin suatu rentetan acara ya dari awal sampai akhir supaya acaranya itu bisa rapi, supaya bisa lancar, semua agendanya tertata sesuai dengan timing yang sudah ditetapkan dan seterusnya ya. Maka kemampuan seorang MC ini sangat menentukan apakah sebuah acara itu akan lancar atau tidak ya. Maka untuk menjaga agar sebuah program atau acara itu bisa terselenggara dengan baik, tentu seorang MC harus bisa menguasai banyak aspek ya yang akan mempengaruhi kelancaran pada suatu acara. Nah, Bapak sendiri sebetulnya sering ya tugas sebagai MC itu sering ya. Kalau sekarang Bapak aktif di lembaga-lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan, ya sekarang tugas sebagai MC lebih banyak yang berkaitan dengan itu. Misalnya MC pengajian, ya, MC acara rapat, ya, MC seminar yang sifatnya non profit, ya itu sering Bapak tampil di sini. Dan tentu saja bayarannya tinggi ya, 2M ya. Apa itu 2M? Makasih Mas gitu ya. Jadi tidak dibayar pakai uang. Beda sama dulu. Dulu pernah ya beberapa kali menjadi MC ya sedikit profesional lah gitu, karena memang dibayar ya. Misalkan pernah menjadi MC wisuda sebuah universitas, pernah menjadi MC sebuah seminar nasional, dan itu ada bayarannya ya. Walaupun tentu tidak terlalu tinggi karena memang Bapak tidak fokus ya menekuni profesi sebagai MC. Hanya karena diminta teman saja gitu. Ada teman Bapak yang memang dia profesinya MC, kebetulan dia butuh MC pendamping, dia butuh backup dan seterusnya. Nah, kadang-kadang Bapak dicolek juga untuk bisa ikut membantu gitu ya. Oke, jadi seorang MC ini adalah orang pertama yang harus menciptakan suasana akrab, tertib dan semarak. Nah, itu tantangannya ya. Jadi nggak mudah di sini. Bapak sendiri merasakan gitu ya bagaimana bisa menyemarakkan suasana, menjalin interaksi dengan audiens ya. Dan itu butuh persiapan gitu ya. Misalnya Bapak ketika akan menjadi MC, Bapak lihat dulu temanya apa, kemudian Bapak cari pantun-pantun yang sehubungan dengan tema itu. Nah, sehingga pantun itu nanti bisa kita pakai ketika suasana memang membutuhkan gitu ya, untuk kembali meriah atau apa, kita pancing audiens dengan pantun, tapi pantunnya juga tidak sekedar pantun tentu saja ya. Pantunnya kita sesuaikanlah dengan konteksnya, sehingga audiens juga merasa ada ketertarikan gitu ya. Nah, jadi tugas untuk bisa menciptakan ya suasana akrab, tertib dan semarak ini harus dilatih ya oleh seorang MC agar dia bisa cepat improvisasi diri, menyesuaikan diri dengan suasana situasi yang ada, karena seringkali audiens berbeda, situasinya berbeda, kemudian acara satu dengan acara yang lain juga seringkali berbeda suasananya ya. Kemudian tanggung jawabnya ya, tanggung jawab seorang MC mengawasi agar rangkaian acara berjalan lancar dan menarik ya. MC juga harus bisa mengakhiri acara dengan cara mengesankan sehingga hadirin pulang dengan perasaan puas ya. Jadi tidak hanya membuka acara dengan suasana yang akrab, semarak, tapi juga mengawal acara itu sampai akhir dan bisa mengakhiri acara itu dengan cara yang mengesankan ya. Mungkin dengan pesan-pesan yang yang menyentuh, atau mungkin dengan satu suasana ya yang hikmat atau apa ya, disesuaikan dengan konteksnya, tapi pastikan hadirin merasa nyaman, hadirin merasa mendapatkan sesuatu sehingga pulang itu puas gitu ya dengan acara yang sudah diikutinya gitu ya. Nah, dalam rangkaian acara maka seorang pemandu acara atau MC itu bertindak sebagai membuka acara. Dia harus mampu menarik perhatian pendengar untuk merasa terlibat dalam pertemuan itu. Nah, ini sudah Bapak sampaikan tadi ya. Bagaimana kita bisa melibatkan para audiens ya. Bisa saja dengan interaksi sejenak, dengan dialog-dialog ringan, dengan
tadi dengan memberikan pantun, jokes boleh ya, tapi tentu porsinya harus disesuaikan. Jangan terlalu banyak jokesnya, jangan terlalu banyak pantunnya, nanti akan menyita waktu ya, karena kita tentu dibatasi oleh waktu sehingga harus pintar-pintar mengatur ya. Nah, hal-hal yang perlu diketahui ya oleh MC dan dipersiapkan, diantaranya yang menjadi perhatian utama ini adalah menanamkan rasa percaya diri. Ya, bagaimana ketika kita berhadapan dengan audiens itu kita percaya diri, kita menciptakan kesan yang positif, gitu ya. Bagaimana caranya? Tentu ini harus kita upayakan. Salah satunya menjaga penampilan diri, tampil dinamis dan energik. Ya, dinamis itu artinya mampu berbusana disesuaikan waktu, tempat, dan acara. Jadi disesuaikan. Kalau MC-nya acaranya formal, ya pakai jas, pakai dasi bagi yang pria, pakai blazer bagi yang wanita, gitu bagi yang wanita. Terus kalau acaranya itu memang berbau-bau agama, gitu ya, sesuaikan dress code-nya. Kemudian kalau acaranya berkaitan dengan adat tertentu, ya mungkin bisa disesuaikan. Maka perlu survei ya, survei sejenak, gitu ya, analisis sejenak tentang acara ini tentang apa, siapa yang menyelenggarakan, audiens siapa, nanti kita bisa menyesuaikan ya dress code yang akan kita kenakan gitu ya. Kemudian ramah ini pasti ya, nggak boleh dong MC cemberut gitu ya. Kemudian apa namanya judes ya, nanti audiens lari duluan ya gitu. Kita sebagai MC harus bersifat ramah, kemudian energik, antusias, sehingga orang yang hawanya itu awal-awalnya itu mungkin tidak semangat, tidak antusias, ketika melihat MC-nya begitu luar biasa antusiasnya, maka suasananya akan bisa terbawa gitu ya. Sikap bersahabat itu pasti ya, kita bukannya SKSD ya, sok kenal sok dekat, tapi ya kita sangat menghargai orang. Mereka sudah hadir itu sudah sangat luar biasa. Harus kita ajak apa namanya dialog ringan dan seterusnya, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari acara itu. Mengucapkan maaf ini penting ya untuk menghindari ketersinggungan seorang. Jadi biasakan aja maaf, terima kasih, tersenyum. Ini satu hal-hal yang simple, yang ringan, tapi ini sangat powerful dalam rangka membuat suasana menjadi semakin apa namanya menarik ya, suasana menjadi semakin nyaman buat semuanya gitu. Jadi jangan pelit gitu ya mengucapkan terima kasih gitu ya. Kalau memang ada sedikit pakai kata-kata maaf, tentu ini akan membuat jalinan komunikasi ini menjadi lebih sejuk, lebih lentur dan seterusnya ya. Oke, kualifikasi ya dan persyaratan MC ada beberapa nih ya. Ada intelijensi tinggi, penampilan atraktif, simpatik, ada jiwa pemimpin atau leadership di sana, bisa berbicara dengan komunikatif, sabar cekatan, mempunyai naluri antisipasi yang baik ya, ada unsur spontanitas, bisa berimprovisasi. Ya, ini punya rasa humor yang tinggi. Ini saya juga terus belajar nih sebetulnya ya untuk menjadi MC ini penting juga untuk menghidupkan suasana ya. Dan ini bisa dipelajari sebetulnya ya gitu. Kemudian punya pengetahuan umum yang luas ya, sehingga bisa bicara dengan banyak kalangan, bisa bicara dengan tentang banyak tema, karena apa? Pengetahuan umumnya luas ya. Oke, ini kita detailkan ya. Memiliki intelijensi yang tinggi, tentu saja ya tidak harus yang cerdas-cerdas banget, enggak ya, maksudnya di sini lebih menguasai topik lah ya, apa sih yang akan dibahas, kemudian karena dia punya kecerdasan yang let's say cukup gitu ya, nggak harus cerdas-cerdas banget ya, yang penting dia bisa menyesuaikan diri, dia bisa apa namanya mengulas, dia bisa menerapkan gaya cara bahasa yang tepat ya sesuai dengan konteksnya, maka ini termasuk dalam kategori memiliki intelijensi yang tinggi ya. Berpenampilan atraktif dan simpatik ini penting sekali, karena kalau kita bisa berpenampilan atraktif ini akan memiliki daya tarik yang menyenangkan ya. Tentu saja tidak hanya penampilan fisik, tapi juga kata-kata yang kita sampaikan, pemilihan gaya bahasa, dan seterusnya ini juga harus dikemas demikian rupa sehingga bisa menyampaikan poin-poin yang akan disampaikan dengan sangat baik ya. Simpatik ini berarti menarik bagi tamu-tamu undangan. Ya, kita orangnya simpatik gitu ya, jadi tidak orang tuh seneng itu interaksi sama kita itu ya. Memiliki jiwa pemimpin, leadership ya. Nah, di sini ada beberapa ya kriterianya ya. Dia ada unsur kewibawaan, ada kearifan, ada kebijakan di sana ya. Karena seorang MC ini seorang leader juga, karena dia membawakan sebuah acara di mana audiens itu ikut gitu ya, ikut apa yang
diminta oleh MC, ya MC kan dia punya wewenang ya, dia punya power gitu ya untuk bisa let's say menunda acara, mempercepat acara dan seterusnya. Dia bisa ngatur itu ya, sehingga di situ diperlukan jiwa leadership juga supaya dia secara bijaksana itu bisa mengarahkan. Misalnya ada satu sesi sudah habis waktunya karena harus beralih ke sesi berikutnya. Tentu seorang MC juga harus menyampaikan itu dengan cara yang arif ya, kepada narasumber misalnya, kepada moderator misalnya, dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak, sehingga tidak menyinggung, tapi time frame yang sudah ditetapkan itu bisa terjaga dengan baik. Karena seringkali orang kalau sudah bicara, misalkan narasumber sudah bicara, dia bicara tentang topik yang sangat dikuasainya misalnya, dia itu sangat asik pasti, sangat-sangat asik, dan nggak sadar kalau waktunya itu sudah habis gitu. Dia merasa masih sangat kurang tentu saja. Itu sangat biasa. Tapi kan namanya sebuah acara kan sudah di-plotting kan, ini sesi ini sekian menit, sesi ini sekian menit. Nah, tentu MC harus dalam tanda kutip tegas gitu ya. Walaupun tidak kaku tapi tegas ya dalam mengkomunikasikan ini kepada para narasumber, moderator, sehingga time frame yang sudah ditetapkan itu tetap terjaga gitu ya. Kalaupun toh geser atau molor dikit itu nggak terlalu mengganggu agenda-agenda yang lain gitu ya. Berbicaranya harus komunikatif ya, jadi mudah dipahami, mudah dicerna ya, mudah dimengerti. Ini tidak sederhana karena kadang-kadang kalau MC-nya itu merasa sangat pinter gitu, dia pakai istilah-istilah yang dia hanya dia yang ngerti gitu. Ini kan masalah ya. Jangan sampai kita menggunakan istilah-istilah yang sulit, yang tidak umum ya, apalagi tidak sesuai dengan konteksnya, audiensnya siapa, istilah yang dipakai apa, ini kan repot kalau nggak nyambung kan gitu. Padahal kita berbicara ke audiens yang tentu ingin memperoleh sesuatu dari kita. Ya, maka pastikan yang kita sampaikan ini akan bisa dimengerti ya. Kita sesuaikan bahasanya, kita sesuaikan dengan istilah-istilah yang kita pakai itu dengan konteks yang ada, dengan audiens yang ada, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baiklah dengan mereka ya. Kita tidak dipahami gitu, pesan yang kita sampaikan itu bisa dipahami dengan baik oleh para audiens, intinya seperti itu ya. Memiliki naluri antisipasi yang baik. Nah, ini juga diperlukan ya, karena kadang-kadang dalam sebuah acara itu kan ada kejadian-kejadian tidak terduga dan seterusnya, maka seorang MC juga perlu naluri insting untuk mengantisipasi sesuatu, hal-hal yang mungkin tidak terduga dan seterusnya, dan akhirnya bisa mengambil solusi atau langkah apa yang akan ditempuh ketika terjadi sesuatu misalnya ya. Nah, posisi MC ini sebagai komando ya, tadi sudah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, maka dia harus bisa membuat skenario, perkiraan-perkiraan ya, supaya acara itu bisa berlangsung dengan baik dari satu sesi ke sesi yang lain, dari satu rangkaian acara ke rangkaian acara berikutnya ya. Maka kalau kita menjadi MC tentu harus punya sikap yang tegas dan disiplin yang tinggi. Ya, ini penting sekali karena seringkali kita tuh sungkan gitu ya, mau mengingatkan narasumber yang let's say seorang tokoh atau mungkin seorang yang sangat dihormati, itu tadi Bapak sampaikan di awal ya, ini diperlukan ketegasan seorang MC. Apabila waktunya memang sudah habis, tentu ada toleransi, tapi kita bisa mengingatkan dengan cara yang sopan, dengan cara yang simpatik, sehingga narasumber juga bisa mengerti gitu ya. Volume suara itu juga harus dijaga ya, jangan terlalu rendah sehingga tidak kedengaran, jangan terlalu tinggi sehingga kesannya itu membentak dan seterusnya. Tentu ini disesuaikan dengan ruangan yang ada, fasilitas sound system yang ada dan seterusnya ya. Kemampuan menguasai bahasa ya, terutama bahasa Indonesia dalam konteks ini misalnya Indonesia ya, kalau memang ada konteksnya internasional, multinasional, tentu juga bahasa asing diperlukan di sini ya. Peka terhadap situasi, mampu menguasai keadaan, nggak mudah tersinggung, nggak baperan ya. Kalau jadi MC jangan baperan ya, nanti repot ya, karena nanti akan berpengaruh terhadap performance kita ya. Sampai selesai acara kita harus benar-benar bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi, sehingga apapun mungkin respon, apa ada hal yang tidak dikehendaki itu tidak mempengaruhi mood kita gitu ya. Nah, seorang pembawa acara adalah bagian dari seluruh pelaksanaan kegiatan acara.
Oleh sebab itu, seorang MC, pemandu acara harus terampil, ya, cepat tanggap membaca situasi yang ada, ya, bisa menempatkan diri dengan sopan, mengetahui posisi berdiri yang tepat, ini penting ya. Jadi kita mau berdiri di mana ini kita juga harus lihat ya ruangannya, audiensnya bagaimana. Tentu kita juga mungkin bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi tidak sampai mengganggu suasana dan seterusnya ya. Pinter mengatur volume suara sudah Bapak singgung di depan. Dan tidak dibenarkan seorang pemandu mengulas atau memberikan komentar pidato seseorang. MC ini kan hanya membawakan acara gitu. Jadi jangan mengulas atau bahkan menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan seorang pembicara, itu bukan kapasitas MC ya. Nah, kalau moderator beda lagi. Kalau moderator kan dia memang membawakan sebuah acara, dia yang mengatur. Itu moderator sama MC beda ya gitu ya. Moderator bisa mengomentari, bisa mengambil konklusi, kesimpulan dari sebuah diskusi, tapi MC tidak ya. MC hanya membawakan acara saja, mempersilahkan kalau sudah selesai menutup dan seterusnya ya. Dan mampu menguasai masa. Nah, ini yang PR yang harus dipelajari. Menguasai masa ini ya termasuk bagaimana supaya masa itu kondusif, situasi apapun tetap bisa fokus kepada acara. Kalau situasinya agak chaos dan seterusnya bisa menenangkan ya. Kalau suasananya agak mungkin tidak kondusif itu bisa membuat suasana kembali kondusif dan seterusnya. Ini tantangan ya dari seorang MC ya. Nah, berikutnya kita bicara tentang moderator ya. Tadi tolong dibedakan, ada MC, ada moderator, tugasnya berbeda ya. Kalau moderator itu pengatur dan pengarah jalannya suatu acara diskusi ya dengan peserta lainnya. Dia yang mengatur. Misalnya ada beberapa narasumber, maka dia membagi waktu antar narasumber ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, dia membagi sesi-sesinya, siapa saja yang boleh bertanya, kemudian dia memilih siapa yang dikasih kesempatan untuk bertanya dan seterusnya ya. Jadi seorang moderator ini bertanggung jawab suatu diskusi, yaitu bisa berjalan dengan baik, dengan tertib, peserta juga bisa diakomodir kepentingannya, pembicara juga masing-masing teralokasikan waktunya dengan baik dan seterusnya. Tentu kemampuan komunikasi sangat diperlukan ya untuk menjadi moderator yang baik. Jadi tugas utama moderator ya agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya, serta suasana tetap kondusif. Karena seringkali bisa saja topiknya ngelantur kemana-mana gitu ya. Misalkan ada seorang peserta bertanya, ini kan seorang peserta kadang-kadang bertanyanya itu di luar topik, dia di luar konteks. Nah, ini moderator bisa saja mengingatkan gitu. Maaf ya, kita konteksnya ini, kita topiknya ini, yang di luar itu nanti ya, karena masih banyak pertanyaan lain yang sehubungan dengan topik. Itu bisa moderator mengarahkan seperti itu. Ya, atau mungkin dia minta persetujuan ke pembicara dulu. Ini kebetulan pertanyaan seperti ini apakah mungkin dilayani atau tidak dan seterusnya. Nah, itu adalah wewenang moderator ya untuk bisa menentukan. Nah, tanggung jawab moderator ya itu juga banyak ya, yang jelas bagaimana suasana diskusi itu bisa menjadi lebih atraktif, lebih menarik. Audiens juga bisa terlibat langsung, bisa terlibat secara intens dan tetap fokus ya pada tema diskusi yang dibawakan. Ada beberapa tanggung jawab seorang moderator ya, detailnya seperti ini. Di antaranya mengawal dan mengawasi jalannya diskusi ya, agar tetap sesuai dengan topiknya ya. Kemudian seorang moderator hanya menjadi moderator di forum yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan di forum lainnya dia hanya member biasa. Kadang-kadang di sebuah acara misalkan conference atau semacam workshop gitu kan beberapa sesi. Misalkan sesi 1 tentang ekonomi misalnya, itu moderatornya si A, narasumbernya ada B, C, D misalkan. Nah, dia hanya jadi moderator ya di forum itu. Ketika nanti ganti forum lain, ganti sesi yang lain, maka ketika dia tidak dikasih tugas sebagai moderator, ya sudah, tugas dia sebagai member biasa, sebagai audiens biasa. Jangan kita ketika menjadi member biasa, kita mengambil alih tugas moderator, atau kita bertingkah seolah-olah menjadi moderator yang menentukan jalannya acara, bisa nge-cut orang, dan seterusnya. Enggak, ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri. Ya.
Moderator harus dapat menciptakan ide atau topik baru agar forum lebih hidup dan dinamis. Nah, ini pinter-pinternya mancing-mancing, kemudian mengembangkan pembicaraan, dan seterusnya. Bisa dengan contoh-contoh, makanya biasanya moderator itu dipilih orang yang memang menguasai topik itu. Menguasai tentang tema yang sudah didiskusikan. Walaupun dia bukan narasumber ya, tapi dia punya wawasan yang luas tentang tema yang sedang didiskusikan. Kenapa? Karena ini berpengaruh sekali terhadap bagaimana kesuksesan dia membawakan acara itu sampai selesai supaya menarik ya, karena kan kadang-kadang moderator juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis kan kepada narasumber supaya kedalaman pengetahuan narasumber itu menjadi tereksplor gitu. Jadi melontarkan pertanyaan yang tepat, yang bagus, yang berbobot itu juga membutuhkan keterampilan ya, membutuhkan wawasan, membutuhkan riset sebelumnya dan seterusnya. Makanya ketika Bapak menjadi moderator misalnya, tentu Bapak akan riset dulu ya. Minimal temanya apa, Bapak akan riset seputar itu. Kemudian pembicaranya siapa saja, tentu kita harus riset ya dari kurikulum vitae-nya. Kita harus paham background dari pembicara yang ada, narasumber yang ada, sehingga kita bisa mengkonek-konekkan dengan baik. Nah, visi connecting moderator ini penting sekali ya, supaya diskusi itu menjadi hidup ya, menjadi saling terkait dan menarik ya. Memberikan penjelasan kepada peserta diskusi, juga memberikan peringatan kepada peserta diskusi apabila diskusi sudah melenceng dari topik. Nah, ini berhak nih moderator ngekat, kemudian ngarahin kembali istilahnya itu mengingatkan ya, kalau memang keluar dari topik itu kemudian ditarik lagi ke topik yang sesungguhnya dan seterusnya. Itu yang berhak moderator ya. Audiens juga bisa sebetulnya mengingatkan moderator, bisa saja ya, nggak apa-apa sebetulnya ya. Tapi yang berhak untuk mengendalikan ini sebetulnya adalah seorang moderator. Kemudian melakukan tindakan menyortir, menghapus, memindahkan, mengunci, membuka, maupun memecah topik tertentu apabila diperlukan agar diskusi kondusif dan lebih fokus. Ya, ini teknis, ya, ini tentu saja moderator bisa melakukan ini ya. Kemudian memberikan peringatan kepada peserta diskusi yang dianggap menyalahi aturan dan berpotensi menimbulkan hal-hal yang merugikan. Tapi tetap ya, namanya audiens itu kan juga harus dihargai ya. Kalau mengingatkan audiens dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan ya, pasti audiens akan mengerti kok kalau kita menyampaikannya dengan cara yang baik ya. Oke, berikutnya kita bicara tentang teknik berbicara ya. Teknik berbicara. Oke. Jadi seorang pemandu acara atau MC ya, itu harus bisa menyampaikan dengan bahasa lisan, oral communication ya, sekalipun kata-kata tersebut ditulis atau dinaskahkan, itu kemudian jangan hanya membaca ya, karena kalau hanya dibaca tanpa ada teknik berbicara yang tepat, tentu ini kesannya akan monoton ya, terjebak dengan gaya membaca. Maka seorang MC harus memperhatikan beberapa hal ya, misalnya pemenggalan kalimatnya atau phrasing, kemudian intonasi, alunan kalimatnya itu bagaimana intonasinya itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang ada penekanan tertentu ya, agar tidak terkesan monoton, sesuaikan dengan pesan atau kata-kata yang disampaikan. Ada stressing, tekanan pada kata-kata tertentu, kemudian kecepatan membaca, dan juga pause atau jeda. Ini harus diramu ya sedemikian rupa sehingga tetap menarik, tetap jelas yang disampaikan ya, kemudian didukung dengan serangkaian mungkin body language atau gestur ya yang sesuai sehingga pesan yang disampaikan itu menjadi lebih hidup gitu ya. Oke, itu adalah topik kita pada kesempatan hari ini ya. Nah, untuk tugas nanti silahkan dibaca nih ya. Untuk tugas ini ada tugas kelompok nih ya. Silahkan nanti bikin. Ada 3 orang, ada 1 berperan sebagai MC, 1 berperan sebagai moderator, dan 1 berperan sebagai narasumber. Jadi silahkan buat konsep acara talk show dengan tema bebas ya. Dan tentu saja pilih yang menarik ya. Kemudian ini konteksnya kita masih online, jadi nanti silahkan direkam, ya, bikin satu video acara itu, kalian bikin talk show, pilih temanya, kemudian nanti silahkan bekerja sama ya, 3 orang ini dengan peran-perannya masing-masing, 1 MC, 1 moderator, dan narasumber. Nanti silahkan
mulai dipikirkan konsepnya dan seterusnya. Ada beberapa kali sesi kita untuk asistensi sehingga tugas ini bisa berjalan dengan baik, dan nanti kita bicarakan di grup kelas ya. Yang jelas tugas ini nanti akan menjadi nilai UAS ya. Nilai UAS ini penting sekali, porsinya cukup besar. Jadi pastikan kalian bisa bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya. Pilih anggota kelompoknya, jadi bebas. Silakan dikoordinasikan dengan ketua kelas masing-masing, sehingga kalian bisa mendapatkan partner yang tepat, sehingga acara atau tugas ini bisa terselenggara dengan baik ya. Oke, itu dulu untuk kesempatan kali ini. Kita lanjutkan dengan diskusi di grup. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Terima kasih. Kalau tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.